warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai protokol komunikasi dalam Internet of Things. Seperti yang kita ketahui, Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat dapat saling terhubung melalui internet untuk bertukar data dan melakukan otomatisasi. Namun, agar semua perangkat tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan protokol komunikasi. Protokol komunikasi dapat diibaratkan sebagai bahasa yang dipakai oleh perangkat agar saling mengerti saat bertukar informasi. Jika tidak ada protokol, maka perangkat-perangkat dari vendor yang berbeda bisa saja tidak saling memahami. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas dua protokol komunikasi yang paling populer di IoT, yaitu protokol HTTP dan MQTT. Selanjutnya, mari kita mulai dari protokol HTTP. HTTP adalah protokol komunikasi berbasis model client server. Artinya, ada satu pihak yang meminta data, yaitu klien, dan ada pihak lain yang memberikan data, yaitu server. Kelebihan protokol HTTP yang pertama, sifatnya universal dan sudah sangat umum digunakan. Hampir semua perangkat dan aplikasi mendukung HTTP. Kelebihan yang kedua, mudah digunakan karena HTTP merupakan standar lama yang sudah dipahami luas. Yang ketiga, banyak aplikasi web termasuk smart home berbasis web dan dashboard monitoring menggunakan HTTP karena mudah diintegrasikan. Namun, ada juga kelemahan protokol HTTP, yaitu HTTP termasuk protokol yang berat. Artinya, terdapat overhead yang cukup tinggi dalam pertukaran data. Kondisi ini membuat HTTP kurang cocok untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan baik dari sisi daya maupun bandwidth. Contohnya, jika kita punya sensor kecil dengan baterai terbatas, penggunaan HTTP akan cepat menguras daya. Selanjutnya, protokol MQTT. MQTT menggunakan model komunikasi yang berbeda, yaitu publish subscribe, melalui perantara yang disebut broker. Cara kerjanya adalah perangkat IoT bertindak sebagai publisher yang mengirim data ke broker. Lalu, perangkat lain yang membutuhkan data tersebut akan menjadi subscriber yang menerima data dari broker. Kelebihan protokol MQTT yang pertama, protokol ini sangat ringan sehingga hemat bandwidth dan daya. Yang kedua, MQTT cocok untuk perangkat IoT yang memang memiliki keterbatasan daya dan memori. Yang ketiga, MQTT scalable, artinya bisa digunakan untuk banyak perangkat sekaligus. Contoh penerapan MQTT adalah pada smart meter, sensor suhu, maupun aplikasi IoT industri. Jika kita bandingkan, kedua protokol ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. HTTP lebih mudah digunakan dan sudah sangat luas didukung, tapi lebih berat. Sedangkan MQTT lebih ringan, efisien, dan cocok untuk IoT skala besar, namun butuh broker dan pengaman tambahan. Pemilihan protokol sangat bergantung pada kebutuhan. Jika sistem memerlukan pertukaran data yang sederhana dan berbasis web, protokol HTTP bisa dipilih. Namun, jika sistem membutuhkan komunikasi real-time, ringan, dan hemat daya, maka protokol MQTT lebih tepat digunakan. Sebagai kesimpulan, protokol komunikasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan implementasi IoT. HTTP dan MQTT adalah dua protokol yang paling banyak digunakan, masing-masing dengan karakteristik tersendiri. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memilih protokol yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem IoT yang sedang kita kembangkan. Demikian pemaparan saya tentang protokol komunikasi pada Internet of Things. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.